Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 1993140042 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar dan dosen pengampun Prof. Dr. Romansyah Sahabuddin SE MSI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dasar regresi, yang dimana sifat dasar regresi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal sejarah istilah regresi. Asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi menurut Francis Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Penjelasannya adalah bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur atau regres ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Hukum regresi semesta dan Galton diperkuat oleh temannya Karl Pearson yang mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi. Variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel berulang, variabel yang menjelaskan atau yang belakangan. Selanjutnya, bagian kedua menjelaskan regresi dan sebab akibat. Nah, meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall dan Stuart, sesuatu hubungan statistik bagaimanapun kuat dan sugesti tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Bagian ketiga menjelaskan regresi versus korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi tujuan utamanya untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel lain. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik, random, atau stokastik yang mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel yang menjelaskan diasumsikan mempunyai nilai yang tetap dalam pengambilan sampel secara berulang. Sedangkan dalam analisis korelasi, kita memperlakukan yang manapun dari dua variabel secara simetris. Tidak ada perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan. Bagian keempat menjelaskan istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, variabel tak bebas sama dengan variabel yang menjelaskan sama dengan yang diramalkan sama dengan yang diregresi sama dengan tanggapan. 2. Variabel yang menjelaskan sama dengan variabel bebas sama dengan peramal sama dengan yang meregresi sama dengan perangsang atau variabel kendali. Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, studi itu dikenal dengan analisis regresi sederhana atau dua variabel. Tetapi, kalau kita mempelajari ketergantungan satu variabel pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, maka dikenali sebagai analisis regresi majemuk.
Bagian kelima menjelaskan tentang ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik, seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya menghadapi variabel random atau stokastik. Proses stokastik adalah proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya tentang materi sifat dasar regresi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.